Halo Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama membaca 5 makna Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009.
Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita di minggu ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Kita percaya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat kasih karunia-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Seminggu ini Tuhan kami lalui dengan luar biasa. Hingga pada hari Minggu ini Tuhan kami mau bersorak-sorak, kami mau mengucap syukur Tuhan. Membawa korban syukur kami ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau kuasai hati pikiran kami ya Tuhan Yesus. Agar kami Tuhan lebih fokus lagi Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau kerjakan Tuhan karya keselamatan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat. Bekerjalah sebebas-bebasnya Roh Kudus di tempat ini, dimanapun umat-Mu berada. Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan atas umat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita berbahasa roh. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan
wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar
Yesus. Engkau yang layak terima Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Engkau menguatkan dan memulihkan umat-Mu ya Tuhan Yesus. Sekarang kami mau lebih lagi bersorak bagi Engkau Tuhan. Kami mau memuji dan meninggikan Engkau lebih lagi. Engkau umat Tuhan yang bersuka cita. Katakan haleluya. Mari bangkit berdiri bersama, kita mau puji Tuhan. Lebih lagi kita bersuka cita. Amin. Mari masuk gerbang Tuhan.
Kebaikannya kekal selamanya, amin. Silakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini setiap kami Bapa, ini tanah hati kami yang paling subur kami berikan Tuhan, untuk kami menerima firman yang daripadamu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami, sumber pengharapan kami Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Mari umat Tuhan dengan imanmu nyanyikan lagu ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat GBI Rempoa yang Tuhan kasihi. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali rindu diberkati dengan firman-Mu pada saat ini. Untuk itu berfirman ya Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus, dan kami semua siap diberkati dengan firman-Mu. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Nah, jemaat GBI Rempoa yang terkasihi, tema firman Tuhan kita saat ini adalah menang di masa sulit. Menang di masa sulit atau di masa sukar. Nah, ada satu ungkapan yang mengatakan kemenangan orang percaya di masa sulit tergantung bagaimana kita menyikapinya. Saya ulangi, kemenangan orang percaya di masa sulit tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, untuk kita bisa menang di masa sulit, itu sangat terbergantung dari bagaimana sikap kita, sikap hati kita untuk menyikapi keadaan yang sedang kita alami atau keadaan sulit yang kita sedang alami. Nah, hari ini ada 5 hal yang kita pelajari untuk kita bisa menang di masa sulit. Ada 5 J. J yang pertama yaitu jangan iri terhadap orang fasik. Jangan iri terhadap orang fasik. Amsal 24:19 berkata, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Dengan jelas Alkitab berkata, untuk kita jangan iri melihat kehidupan orang fasik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapa itu orang fasik? Orang fasik ialah orang yang melakukan kejahatan, yang sumbernya dari hati, dipupuk oleh iblis, dan sifatnya menular. Jadi hati-hati Bapak Ibu, orang fasik itu melakukan kejahatan yang sumbernya dari hati, dipupuk oleh iblis, dan sifatnya menular. Jadi bisa menularkan pada hidup kita. Orang fasik itu hidupnya adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, kemudian bagaimana kehidupan orang fasik? Kalau kita melihat di dalam Mazmur 73, Mazmur 73 ayat 3 sampai 12, di situ ada seorang pemazmur terkenal bernama Asaf. Dia mengisahkan bagaimana dia nyaris tergelincir, di mana dia iri melihat hidup orang fasik. Kenapa? Dikatakan orang fasik itu hidupnya sehat, gemuk, ya, kemudian diberkati oleh Tuhan dan sebagainya. Jadi kita lihat bagaimana hidup orang fasik itu sekilas mereka hidupnya diberkati. Nah, untuk itu kita jangan iri sama orang fasik, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, mengapa kita jangan iri sama orang fasik? Alkitab berkata dalam Yesaya 57 ayat 21, hidup orang fasik tidak memiliki damai. Jadi dengan jelas Alkitab berkata, Yesaya 57 21, hidup orang fasik tidak memiliki damai. Maka kita jangan iri lihat orang fasik. Meskipun sekali lagi saya katakan keadaannya mungkin baik, sehat, gemuk, diberkati, tetapi sesungguhnya mereka tidak memiliki damai. Bapak Ibu, buat apa kita hidup seperti diberkati tapi kita nggak memiliki damai? Banyak contoh orang yang hidupnya diberkati tapi tidak memiliki damai. Akhirnya apa? Mereka mati dengan cara yang tragis. Kenapa? Karena mereka tidak ada damai. Nah, untuk itu kita bersyukur kita adalah orang-orang yang sudah didamaikan. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Selama orang tersebut tidak berjumpa dengan Kristus, hidupnya tidak akan bisa memiliki damai. Karena damai sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu kita tidak boleh iri sama orang fasik. Kenapa? Hidup orang fasik tidak memiliki damai. Kemudian, mengapa kita tidak boleh iri sama orang fasik? Mazmur 37 ayat 34 mengatakan, hidup orang fasik akan dilenyapkan. Bapak Ibu ingat, hidup orang fasik akan dilenyapkan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Ya, jadi orang fasik itu
nanti satu kali kelak dia akan dilenyapkan oleh Tuhan. Nah, untuk itu biarlah kita jangan iri dengan kehidupan orang fasik di tengah-tengah masa yang sulit. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menang di masa sulit? Sikap apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? J yang kedua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amsal 4 ayat 27 berkata, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amsal 4:27 dengan jelas berkata, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu Tuhan, kadangkala di tengah-tengah masa yang sulit, kita ini suka menyimpang dari jalan Tuhan. Kita cenderung punya keinginan untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Kita harus belajar dari kehidupan bangsa Israel yang sering menyimpang dari jalan Tuhan. Padahal mereka sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan atas hidup mereka. Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan bangsa Israel. Terutama pada waktu mereka keluar dari negeri Mesir, dari negeri perbudakan. Dan 40 tahun mereka melihat bagaimana Tuhan berkarya dan melakukan hal-hal yang ajaib selama mereka ada di padang gurun. Tapi toh mereka tetap menyimpang dari jalan Tuhan. Untuk itu hari ini kita diingatkan, sesulit apapun yang kita hadapi, kita belajar untuk tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Baik menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Ini perlu kita tanamkan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Di sini kita diajar untuk apa? Bertindak hati-hati, Bapak Ibu. Kita perlu hati-hati dalam menjalani hidup ini. Sebagai contoh, di tengah-tengah COVID-19 ini pun kita harus bertindak hati-hati. Jangan ceroboh, jangan gegabah. Kita tetap menggunakan protokol kesehatan dengan ketat. Ya, kita mesti melakukan bagian kita. Ini artinya apa? Kita melakukan dengan hati-hati. Jangan gegabah atau ceroboh. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, demikian juga kita. Bagaimana kita bisa menang di masa sulit? Dikatakan jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kita diajar itu apa? Bertindak hati-hati dalam menjalani hidup ini. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, kita harus bertindak hati-hati. Kemudian, tidak menghalalkan segala cara atau yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kadang-kala Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang dalam keadaan terjepit, dia bisa menghalalkan dengan segala cara. Apalagi kalau ada orang yang menawarkan ya pertolongan di sana, pertolongan di sini, ada orang hebat, ada orang pintar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita diajar untuk tidak menghalalkan segala cara atau apapun yang bertentangan dengan firman Tuhan. Biar kita tetap ada di jalannya Tuhan. Saya percaya selama kita ada dalam jalannya Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Yang penting kita tidak menghalalkan segala cara atau yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kemudian, tidak mendoakan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, atau meminta pertolongan kepada ilah-ilah lain. Kita jangan mendoakan Tuhan, Bapak Ibu. Di tengah-tengah masa yang sulit, justru kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Jangan kita menduakan Tuhan dengan ilah-ilah lain. Kita percaya Tuhan kita sanggup menolong kita di masa yang sulit bagaimanapun. Dia tetap Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk itu kita harus tetap berfokus kepada Dia. Kepada Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita menduakan, Bapak Ibu. Kalau kita menduakan, nanti kita akan berakibat fatal dalam kehidupan kita. Kemudian, Bapak Ibu Tuhan, yang berikut. Yang ketiga, J ketiga. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya untuk kita bisa menang di tengah-tengah masa yang sulit? Jangan berharap kepada manusia. Yesaya 2 ayat 22 berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Jangan berharap pada manusia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seringkali kita suka berharap kepada manusia. Jujur kita katakan, di tengah-tengah keadaan yang sulit, kita mungkin bisa berharap
kita berharap kepada teman kita bisa menolong, atau orang terdekat kita bisa menolong, atau keluarga kita, famili kita, rekan-rekan kita. Kita berharap agar mereka bisa menolong keadaan sulit yang kita alami. Tetapi hari ini Alkitab ingatkan kembali kepada kita, jangan kita berharap kepada manusia. Kenapa Bapak Ibu? Ingat, manusia itu penuh dengan keterbatasan dan dapat mengecewakan. Kita berkata, kalau kita berharap pada manusia, kita bisa dikecewakan. Kenapa? Karena memang manusia itu ada keterbatasan Bapak Ibu. Ada kekurangan, ada keterbatasannya. Maka jangan kita berharap kepada manusia. Bahkan lebih jauh, Yeremia 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, kitab Yeremia dengan jelas mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bapak Ibu, kita akan disebut orang yang terkutuk di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup mengandalkan manusia. Tapi biarlah di tengah-tengah keadaan yang sulit yang kita alami hari-hari ini, kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita tetap fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup kita andalkan sepenuhnya dalam hidup kita. Kemudian Bapak Ibu Tuhan, yang keempat, bagaimana siap kita supaya orang percaya itu kita bisa menang di masa sulit. Yang keempat, jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu Tuhan, kadang-kadang di tengah kesesakan kita, di tengah-tengah masa yang sulit, kadang-kala kita merasa tawar hati. Kenapa kita tawar hati? Kadang kita melihat seolah-olah Tuhan kok membiarkan hidup kita menderita. Kok Tuhan seperti tidak mau menolong kita. Bapak Ibu Tuhan, ingat, hari ini kembali Alkitab mau memberitahu kepada kita, jangan kita sampai tawar hati Bapak Ibu. Di tengah-tengah keadaan yang sulit dan sukar, biar kita tetap menjaga hati kita. Supaya apa? Jangan tawar hati Bapak Ibu Tuhan. Kenapa kita harus tetap menjaga hati kita? Karena dikatakan Bapak Ibu, kalau kita jadi tawar terhadap masalah, situasi kita alami, kita nggak punya kekuatan. Dikatakan kekuatan kita jadi kecil. Bapak Ibu, kalau kita nggak punya kekuatan, bagaimana kita bisa bertahan di masa-masa yang sulit? Makanya Alkitab ingatkan kepada kita, jangan biarkan hati kita menjadi tawar. Bapak Ibu Tuhan, memang situasi kondisi kita alami bisa membuat kita jadi kecewa, kita jadi tawar hati Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang kita menjumpai ada orang-orang yang seringkali banyak mengalami kegagalan dalam hidupnya, hati jadi tawar. Dia berkata, kok Tuhan nggak tolong saya? Kok Tuhan membiarkan hidup saya seperti ini? Mari Bapak Ibu Tuhan, kita minta supaya kita dimampukan untuk bisa tetap menjaga hati kita. Jangan biarkan hati kita jadi tawar. Sebab kita nggak punya kekuatan. Kecil kekuatan kita. Untuk itu, jangan biarkan hati kita dikuasai oleh hal yang demikian. Dan juga, mengapa supaya kita jangan tawar hati? Jangan menjadi celah bagi setan. Sehingga kita meragukan kuasa Tuhan atau marah kepada Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, ingat ketika kita kecewa, kita marah sama Tuhan, kita komplain sama Tuhan, ingat itu jadi celah bagi setan. Untuk apa? Untuk dia masuk dan dia dapat menggoyangkan iman percaya kita. Siapa? Kita mulai ragu akan Tuhan. Kita mulai ragu akan firman-Nya. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan ini menjadi celah bagi setan. Untuk apa? Untuk dia masuk dan meragukan akan Tuhan
yang kita sembah, yang kita percayai dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan, marilah kita tetap mau menjaga hati kita. Supaya apa? Hati kita jangan menjadi tawar. Bapak Ibu, ya kita meminta pertolongan Tuhan untuk kita tetap menjaga hati kita, supaya kita jangan tawar hati di masa-masa yang sulit dan sukar yang kita alami. Yang terakhir, yang kelima. J yang kelima, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya untuk kita bisa menang di masa-masa sulit. J yang kelima, jangan menyerah. Bapak Ibu, jangan menyerah. Kenapa kita dikatakan jangan menyerah? Alkitab berkata dalam Amsal 23:18, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi Amsal 23:18 berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu yang pegang masa depan hidup kita. Yang penting tugas kita adalah kita jangan menyerah. Kenapa jangan menyerah? Karena kita punya Tuhan yang telah berjanji, yang mengatakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan kita menyerah Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kemudian dalam Korintus 10:13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Untuk itu dia setia dan adil, dan dia akan memberikan apa? Jalan keluar, Bapak Ibu. Memberikan jalan keluar. Artinya Tuhan bisa memberi kita jalan keluar di tengah-tengah masa sulit dan sukar yang kita sedang hadapi. Untuk itu jangan kita nyerah Bapak Ibu. Jangan kita menyerah. Kita percaya pasti ada jalan keluar yang Tuhan bisa berikan atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu pernah mengenal ada seorang tokoh yang terkenal di dunia, yang kita kenal dengan nama Kolonel Sanders. Bapak Ibu tahu lah, Bapak Ibu pernah makan makanan ini, dan makan ini sangat terkenal. Saya tidak promosi ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tahu kan yang namanya Kentucky Fried Chicken. Ternyata Bapak Kolonel Sanders ini memiliki latar kehidupan yang begitu banyak mengalami kegagalan. Bapak Ibu, saya mendapatkan satu kiriman artikel. Di usia 5 tahun, ayahnya meninggal. Kemudian di usia 16 tahun, dia berhenti bersekolah. Di usia 16 tahun, dia berhenti bersekolah. Di usia 17 tahun, dia sudah dipecat 4 kali dari pekerjaan. Bayangkan Bapak Ibu, usia 17 tahun, dia coba kerja, dan ternyata sudah 4 kali dipecat dari pekerjaannya. Kemudian, di usia 18 dia menikah. Di usia 18 dia menikah. Kemudian di usia 19 dia menjadi ayah. Tetapi di usia 20 istrinya meninggalkannya beserta anaknya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia terlalu banyak mengalami kegagalan dalam hidupnya. Kemudian dia ikut militer. Dia masuk ke dalam dinas militer. Kemudian dia dikeluarkan. Lalu dia mencoba masuk ke fakultas hukum. Tapi gagal. Kemudian dia bekerja di kafe kecil sebagai tukang cuci piring dan tukang masak. Dia mencoba mengambil lagi putrinya dari istrinya yang pergi meninggalkannya. Dan akhirnya berhasil meyakinkan istrinya untuk kembali pulang. Bapak Ibu Tuhan, di usia 65 tahun, dia pensiun dari pekerjaannya. Karena dia pensiun, dia mendapatkan tunjangan dari pemerintah berupa sebuah cek senilai $105. Untuk apa? Menopang, memberikan tunjangan dari pensiun setelah dia bekerja. Kemudian, Bapak Ibu Tuhan, dia
agak putus asa juga. Dan dia nyaris untuk mau bunuh diri. Lalu di tengah-tengah keadaan dia sedang merenung untuk mau bunuh diri, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang terbersit di hatinya. Lalu di hatinya ada berbicara apa yang dia mau capai di sisa hidupnya ini. Apa yang dia mau capai di sisa hidupnya ini. Dia sadar dia masih punya kesempatan dan keahlian, yaitu memasak. Dan akhirnya ia meminjam uang $87 dengan jaminan ceknya. Lalu ia membeli ayam dan memasaknya dengan resepnya. Lalu berjualan door to door. Bapak Ibu, dia berjualan door to door, dari rumah ke rumah. Tetapi dia ditolak 1009 kali. Ya, dia ditolak oleh warga apa? Warga Kentucky, di mana dia tinggal di kota tersebut. Bapak Tuhan, di usia 65 tahun dia sudah menyiapkan untuk mau bunuh diri. Tapi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi di usia 88 tahun? Dia menjadi seorang bilioner dari usaha Kentucky Fried Chicken. Dan sekarang di seluruh dunia semua orang mengenal restorannya dengan nama KFC. Bahkan di Indonesia hampir setiap kota pun ada. Apa pesannya Bapak Ibu? Dia mengatakan begini, gagal itu tidak harus Anda takuti. Karena orang yang sukses adalah orang yang justru terlalu banyak gagal. Tapi dia tidak menyerah. Ingat, orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah mau menyerah. Bapak Ibu Kristen Tuhan, kita diingatkan apa? Jangan menyerah. Ingat J yang kelima, jangan menyerah Bapak Ibu. Lihat akibat dari Kolonel Sanders ini tidak menyerah. Ternyata akhirnya dia menjadi orang yang sukses dan terkenal di seluruh dunia. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ingat, kita masih punya Tuhan. Jangan menyerah dengan situasi yang sulit apapun. Kenapa? Tadi Alkitab berkata dalam Amsal 23:18, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita lihat tadi Bapak Ibu, sebagai contoh, kalau Bapak Kolonel Sanders itu dia nyerah, dia tidak ada seperti sekarang ini. Pesannya adalah jangan pernah menyerah. Bapak Ibu, kita percaya kalau kita tidak menyerah, janji Alkitab digenapi, ada jalan keluar. Tuhan bisa beri kita jalan keluar di tengah-tengah masa sulit yang kita jalan dalam hidup ini. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, ingat bagaimana kita bisa menang di masa sulit dan sukar ini. Ada 5J yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, jangan iri terhadap orang fasik. Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dikatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang ketiga, dikatakan jangan berharap kepada manusia. Yang keempat, dikatakan jangan tawar hati. Jangan tawar hati Bapak Ibu. Jaga hati kita baik-baik di hadapan Tuhan. Kemudian yang kelima, jangan menyerah. Hari ini saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kalau kita ada tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kita kemenangan dan jalan keluar. Hari ini biar kita mau tetap terus rindu untuk terus Bapak Ibu kita diperlengkapi oleh firman Tuhan. Dan saya percaya di masa sulit apapun yang kita hadapi, termasuk saat ini, pasti Tuhan akan memberikan kita kemenangan dan memberikan kita jalan keluar. Untuk itu berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan, segenap jemaat GB Rempoa yang mendengar firman Tuhan ini, mereka boleh melakukan firman-Mu. Tidak hanya dengar,
tapi mereka boleh melakukan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini digenapi atas hidup mereka. Sehingga mereka bisa hidup berkemenangan di masa-masa sulit dan sukar yang mereka hadapi. Hamba berdoa, berkati seluruh jemaat GBI Rempoa Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha dagangan mereka, berkati rumah tangga dan studi anak mereka, dan berkati apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tahu apa menjadi pergumulan mereka masing-masing. Hamba berdoa, berkati secara khusus Gembala Sidang GBI Rempoa, Bapak Pendeta Roni, bersama dengan seluruh keluarga dan seluruh tim pelayan yang ada. Tuhan pakai urapi, sehingga melalui pelayanan GBI Rempoa, nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, untuk kesempatan Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, kami ucap syukur buat ibadah siang hari ini. Kami berterima kasih perlawatanmu yang dahsyat, hadiratmu yang dahsyat juga. Roh Kudusmu mengalir di tengah-tengah ibadah di siang hari ini. Terima kasih buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biar terus kami dipenuhi oleh firman-Mu ya Pak. Biar kami bertumbuh akan pengenalan Tuhan Yesus ya Bapak. Berkati kami semuanya Bapak. Biarlah firman yang disampaikan kami mau nyatakan dalam kehidupan kami, dan kami mau praktekkan di dalam kehidupan kami. Oh kami berdoa untuk siang hari ini buat Gembala Sidang kami, Bapak Niko Nyotorajo dan keempat wakilnya, karyawan kami Bapak Budianto Totong, dan Gembala di tempat kami Pak Roni Pujianto. Engkau yang memberkati Bapak rohani kami ya Pak. Pakai luar biasa dan dahsyat ya Bapak. Biar setiap pelayanannya berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Bungkus dengan darah Yesus, perlindungan Tuhan Yesus sempurna dari kuasa apapun, dari penyakit apapun. Berkati keluarga besarnya ya Bapak. Kami berdoa buat Indonesia, Shalom buat Indonesia. Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkati dari Sabang sampai Merauke. Banyak orang-orang datang berbalik kepada Engkau. Banyak orang-orang benar ada di bangsa ini ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kegerakan radikalisme, LGBT, narkoba, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia penuh kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami saat ini juga berdoa buat pemimpin yang ada di bangsa ini, dari mulai presiden dan sampai ke level yang paling bawah. Kami berdoa roh takut akan Engkau ada pada pemimpin kami. Roh kebijaksanaan juga ada pada pemimpin kami. Terima kasih Kau memberkati keluarga besarnya juga Pak. Kami saat ini berdoa buat jemaat yang ada di GBI Rempoa 1A ya Bapak. Bapak Engkau yang kuatkan ya Bapak. Segala pergumulan dan masalah yang boleh ada, kami yakin dan percaya jemaat kami kuat di dalam Engkau. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan tangannya ya. Warga besar diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Pak. Terima kasih Bapak, inilah doa kami Bapak. Sebelum kami berpisah, kami rindu melalui berkat oleh hamba-Mu ya Bapak. Mari umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita, kembali kepada aktivitas kita, ayo siapkan hati dengan iman percaya angkat tangan di depan Tuhan. Tuhan, tangan kami terangkat kepadamu. Kami percaya hidup kami karena berkat Tuhan. Kembalilah dengan segala aktivitasmu
dengan membawa berkat Tuhan. Berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, juga kepada hamba-Mu Daud. Hari ini curahkan Bapa dengan segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih anugerah, damai, sejahtera dan perlindungan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Penyertaan dan kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus boleh memberkati kami semua, membimbing kami semua, bahkan memberkati kami semua mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Orang percaya yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saya menyapa selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati saudara dan saya berlimpah. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Satu kali lagi, lambaikan tanganmu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.